Selamat pagi pemirsa Tribun Jatim dan Surya Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi ngobrol bareng Tribun Network. Kali ini bersama saya Fitri Saraswati. Tribuners, pagi ini kita bakalan ngobrol seputar dunia balet nih. Balet sendiri merupakan sebuah tarian yang membutuhkan konsentrasi dan keseimbangan yang tinggi begitu ya. Balet bisa ditampilkan sendiri atau menjadi bagian dari sebuah opera. Nah, salah satu yang membuat tari balet ini unik, yakni adanya teknik virtuoso, seperti pointer work, kemudian grand pas de deux, dan mengangkat kaki tinggi-tinggi. Nah, penasaran kan seperti apa sih teknik yang sudah saya sebutkan tadi? Kali ini kita kedatangan tamu spesial untuk menjawab pertanyaan tadi, yakni Kak Michael Halim, penari balet Indonesia yang mendunia dengan berbagai prestasinya. Saat ini kita sudah terhubung nih, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kak Michael. Selamat pagi, Apa kabar Kak? baik. Nah, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya mau ikut sesi live kita pagi ini. Nah Kak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi kan ada beberapa teknik di balet. Nah, tapi sebelum itu nih, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Tribun Jatim dan Sore Online, bagaimana sih cerita awal mulanya Kak Michael Halim ini memilih menjadi penari balet dan mengapa memilih balet gitu. Oke, jadi awalnya banget itu sebenarnya dari karena saya ada sakit asma kan. Nah, terus orang tua saya, mama saya tuh kayak nyariin kegiatan lah buat saya, terus dia pilihnya balet gitu. Kebetulan di daerah sini ada juga ya tempat les balet, jadi waktu itu saya dimasukin. Dan memang setelah berapa lama les balet itu asmanya lumayan berkurang sih, jadi sangat membantu juga. Gitu, terus sampai sekarang dia masih lanjut terus. Berarti memang yang pertama kali yang dipilihnya tuh balet ya. Misalkan kenapa sih nggak olahraga renang atau apa? Ya, jadi waktu itu udah pernah coba renang juga sih, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin kurang cocok juga, jadi masih kambuh aja gitu asmanya. Tapi setelah balet itu kayak lumayan banyak berkurang. Berarti balet ini sangat bermanfaat ya Kak, untuk Iya. nah kemudian sekarang kesibukannya Kak Michael ini apa aja nih? Kuliah kah atau mengajar? Kalau sekarang saya lebih banyak di nari, saya jadi penari di Indonesia Dance Company, sekaligus koreografer juga, dan juga banyak mengajar di Marlupi Dance Academy. Em, Pengalaman menari Kak Michael di Jawa Timur, di Surabaya pernah nggak Kak? Karena dulu tuh lumayan sering kayak hampir tiap tahun tuh pasti ada show ke Surabaya. Itu show bareng Marlupi Dance Academy juga. Dan beberapa tahun yang lalu yang sempat bencana di Palu, kita juga pernah berangkat ke sana untuk menggalang dana. Jadi kita bikin pentas gitu, jadi buat galang dana untuk korban bencana di Palu. Itu tampilnya sendiri atau ada grup gitu? Ada grup, jadi dari Indonesia Dance Company juga, dan juga Marlupi Dance Academy Surabaya. Itu biasanya persiapan yang dibutuhkan untuk tampil tuh latihannya berapa lama itu? Wah, beda-beda ya. Biasanya sih sekitar 3 sampai 6 bulan gitu persiapannya. Hmm. Mm-mm. Dan itu kayak latihannya tuh susah nggak sih Kak? Kayak biasanya harus nentuin tema dulu sebelum tampil atau Yes, kayak gimana? betul. Ya mungkin, iya ya, benar sih. Tema yang kayak lumayan sulit untuk dicari ya. Maksudnya harus kayak didiskusikan bersama, terus kira-kira apa yang disukai orang-orang gitu, apa yang lagi tren mungkin. Hmm. Dari tema itu baru berangkat ke koreografi. Misalkan dalam 3 bulan tadi latihannya tuh seminggu berapa kali tuh Kak? Dan berapa jam durasinya? Bisa sehari, bisa 3 jam, atau bisa lebih kadang-kadang. Mungkin seminggu bisa 3 sampai 5 kali gitu. Nah, selain menari balet nggak, Kak Michael nih kayaknya lagi coba ini ya hip hop gitu ya. Iya, aku Apa tuh juga tarian memang itu? belajar hip hop, terus belajar jazz juga dulu. Hmm. Sama belakangan ini lagi lumayan intens di kontemporer sih. Nah, itu kontemporer tuh yang seperti apa nih Kak? Wah, kalau ngejelasin kontemporer tuh luas banget ya. Jadi sebenarnya kayak banyak banget tari-tari. Basicnya sih balet, kalau saya kan lebih ke balet. Tapi di kontemporer tuh kayak bisa dilebarin lagi lah
batasan-batasan dari balet tuh bisa kayak mungkin bisa dibilang kayak menghilang. Jadi kita bisa perluas lagi gerakannya, terus kayak kontemporer tuh kayak gimana ya? Banyak banget, jadi kayak bebas banget lah, lumayan bebas gitu. Nah, sekalian nih Kak, bahas kontemporer nih. Bedanya balet kontemporer sama klasik tuh seperti apa Kak? Kalau klasik kan mungkin udah lebih terpakem ya, kayak gerakan-gerakannya ada posisi-posisi tertentu yang harus ya memang seperti itu gitu. Mungkin kalau di kontemporer kita bisa ubah, jadi nggak mesti sesuai persis gitu dengan apa yang ada di klasik itu. Dan kalau di klasik sendiri biasanya kita sudah ada ceritanya. Jadi misalnya Sleeping Beauty atau Giselle gitu. Jadi udah ada variation khusus yang kita bisa tarikan biasanya. Nah, kalau Kak Michael sendiri ini lebih suka yang klasik atau kontemporer? Wah, susah ya kalau tanya itu, dua-duanya suka sih. Hmm. Tapi mungkin kalau sekarang lebih ke kontemporer. Nah, kemudian apakah tari balet ini bisa dikemas dengan cerita rakyat dan atau dikreasikan dengan budaya Indonesia gitu Kak? Bisa banget. Dulu kita pernah bikin show temanya Kabayan. Hmm. Jadi itu benar-benar si Kabayan ini kan ceritanya kayak pemuda desa gitu. Dia suka sama si Iteng. Nah akhirnya kayak si Kabayan ini kayak nyari harta karun. Hmm. Jadi dia pergi ke lima pulau ke Jawa. Jadi di situ di Jawa tuh kita ada tari Jawa juga dicampur tari Jawa. Terus ada ke Kalimantan, ada ke Sulawesi gitu. Jadi banyak banget kayak mix tuh sampai ke Irian juga kita ada tarian Iriannya juga, tapi kayak di mix sama balet gitu. Seru banget. Terus kemarin kita sempat juga bikin cerita Kama Sinta. Hmm, ya. Itu juga seru. Nah, itu kalau untuk kostumnya sendiri bagaimana nih Kak? Kan campuran gitu ya. Ya, Apakah kalau untuk harus banget? kostum tergantung ya. Kalau untuk yang Kabayan itu dia lebih kayak hmm, simple rok aja sih kayak tutuk long tuntu gitu. Jadi bukan tutu yang berdiri gitu ya. Jadi supaya lebih mungkin lebih terkesan di desa gitu kan kita settingnya di desa ya. Sedangkan kalau yang Rama Sinta mungkin lebih kayak eh, kerajaan gitu. Hmm. Jadi dia lebih kayak tutu, lebih kayak glamor gitu. Kita memang ada tim kostum desainernya juga sih untuk yang ngurusin kostum. Nah, itu berapa lama ya Kak latihan ini kan susah banget tuh kayaknya ya kan nari sambil acting gitu ya. Iya, ya itu biasanya sih per performance kurang lebih kayak bisa 3 bulanan sih. Hmm. Nah, itu langsung latihan di panggungnya atau di Nggak, biasa kita latihan di studio dulu. Latihan di panggung tuh mungkin 1-2 minggu sebelumnya. Nah, biasanya kendala apa sih Kak yang pernah dialami sebelum tampil show seperti itu? Kendalanya apa ya? Hmm. Jarang sih, mungkin kayak kostum. Kadang-kadang kostumnya kurang enak buat dipakai nari gitu kadang-kadang. Tapi kalau kendala lain sih biasanya nggak ada sih. Hmm. Nah, adakah syarat khusus nih Kak? Misal saya ingin jadi penari balet tuh ada syarat khususnya nggak? Apakah harus misalnya berat badannya harus ideal atau sebelumnya harus sudah bisa nari? Hmm, mungkin kalau mau jadi penari profesional mesti ya ada syarat-syarat khusus kayak mungkin badannya mesti kurus, mesti berat badan tertentu, tinggi tertentu. Tapi kalau untuk kita enjoy aja, buat hobi aja, buat nari-nari aja sih nggak ada syarat khusus. Yang penting mau coba aja sih. Karena balet itu sebenarnya lumayan susah. Jadi kalau kadang-kadang tuh kayak susah nggak mau gitu. Padahal kan maksudnya kita harus ikutin tekniknya gitu. Jadi tetap mesti berusaha sih meskipun cuma untuk fun aja. Emang balet ini kan susah ya Kak. Mm-mm. Itu gimana Kak? Misal ada orang mau ikut tapi udah takut sendiri ini susah. Tapi sebenarnya susah apa Eh, enggak sih Kak? susah kalau aku bilang, tapi seru sih. Hmm. Ya kayak olahraga aja sih. Mungkin kalau memang buat hobi aja ya kan nggak terlalu perlu teknik yang berlebihan gitu. Jadi kayak buat fun sih oke. Nah, kembali ke pertanyaan awal nih Kak tadi. Kan yang membuat tari balet ini unik itu adanya teknik virtuoso. Nah, itu bisa dijelaskan Kak, apa sih Kak kayak pointer work itu apa, kemudian grand pass the deux, terus Oke. mengangkat kaki tinggi-tinggi. Ya,
Kalau Grand Padadu itu biasanya Maaf bacanya eh, gimana Kak? ya Grand Padadu. Oke. Ya, Grand Padadu itu biasa untuk tarian pasangan. Jadi Hmm. misalnya prince sama princessnya nari pasangan, jadi ada entrance, jadi mereka nari berdua dulu bareng. Hmm. Habis itu ada solo si cowoknya, solo si ceweknya, terus ada koda. Itu biasa kita jadi satu set gitu, satu paket Grand Padadu namanya. Jadi tarian berdua, terus ada solo, solo, ada tarian terakhir berdua lagi gitu. Itu untuk berdua. Terus tadi ada apa lagi ya? Point apa Point point work. Nah, buat point point work itu biasanya untuk perempuan sih. Jadi yang pakai sepatu point shoes itu, jadi dia pakai sepatu yang ujungnya tuh kayak ada kayunya, jadi bisa berdiri di atas jari gitu. Nah, itu biasanya perempuan. Kalau laki-lakinya biasa lebih mungkin megangin, lebih buat partnering aja sih. Kalau point work biasa dilakukan oleh perempuan. Terus kalau mengangkat angkat kaki tinggi. angkat kaki misalnya develope itu yang kayak dari sini terus di samping atau ke depan bisa atau juga ke belakang. Itu namanya develope. Terus ada juga nih Kak, gerakan turn out. Ya, Ya, itu boleh. oke, turn out itu sebenarnya bukan gerakan sih, tapi gimana kalau misalnya biasa itu di balet itu kita harus turn out ya, itu lebih ke teknik sih. Jadi kayak kita misalnya ini kaki ya, kita harus buka dia ke posisi turn out gini kita bilangnya. Gitu. Jadi kalau ini kita bilangnya paralel, terus kalau dibuka gini kita bilangnya turn out. Jadi posisinya kebuka gitu. Nah, itu kalau awal-awal belajar balet itu apakah langsung belajar itu atau dasarnya tuh seperti apa? Ya, itu salah satu teknik dasar sih yang biasanya kita pelajarin dari bahkan dari anak preschool ya. Kadang-kadang kita udah mulai ajarin turn out itu. Itu mungkin lebih ke penggunaan ototnya aja sih. Terus ada di tayangan video tadi tuh yang acara Carving Beautiful Year and Memory with Virtual Dance Performance Hub. Itu acara apa nih Kak kalau boleh diceritain? Ya, itu dari acaranya Ballet ID, Keluarga Loka, dan kita juga, aku dari Indonesia Dance Company juga ikut di sana. Itu tuh acara galang dana gitu. Jadi kita bikin pentas virtual. Jadi dari beberapa kota juga sih, bukan cuma dari Jakarta. Kebetulan kita dari Jakarta kan. Tapi ada juga yang dari Bali, ada yang juga dari Kalimantan gitu. Kita bikin satu acara bareng dalam satu pertunjukan. Nah, itu hasil pembelian tiketnya itu dipakai untuk menggalang dana. Nah, di situ kita, grup aku narinya mix sama Jawa juga. Jadi bukan cuma balet klasik, tapi kita mix Jawa. Dan tarian Jawa ini juga kita lagi lanjutin lagi nih, kita lagi explore lebih lagi. Nanti bulan depan tanggal 7 Februari kita ada showcase gitu juga. Nah, itu kita bakal explore dari tarian balet dicampur sama Jawa. Wah, penasaran banget tuh Kak. Pasti Iya, itu menarik banget sih. menarik. Tanggal berapa Kak? 7 Februari, 7 hari Februari. Minggu. Lokasi show-nya di mana? Kita nontonnya via Zoom, Oh, jadi virtual. online. Iya, virtual. Nah, sekarang beralih ke ini Kak, penghargaan yang pernah Kak Michael Halim raih nih. Kan Kak Michael ini pernah meraih penghargaan Solo Seal dari Royal Academy of Dance di London gitu ya. Nah, ini bisa diceritakan Kak, penghargaan apa sih Kak? Kalau nggak salah ini bentuk ujian untuk penari balet ya. Ya, jadi Royal Academy of Dance London itu kan memang punya silabus. Jadi kayak ada dari grade 1, 2, 3, 4, 5, terus ada intermediate, ada advance. Nah, untuk solo seal ini kayak tingkat tertingginya dia, tingkat tertinggi di akademi tersebut. Jadi kalau yang mau ikut solo seal itu biasanya mesti lulus advance tuh dengan nilai minimal 75. Jadi kalau misalnya nilainya 74 aja, udah nggak bisa ikut solo seal. Mesti ujian lagi gitu. Ya, jadi udah 75, terus solo seal. Solo seal tuh sebenarnya narinya cuma bikin, ujiannya cuma bikin 3 tarian. Tapi itu memang mesti perfect banget, jadi kayak nilainya harus 8, 9, atau 10. Jadi kalau ada satu nilai 7 pun kita nggak lulus gitu. Jadi memang susah banget. Itu ada berapa juri yang ikut menilai saat Ada 2 biasanya. Satunya juri dari Londonnya itu dipilih dari London, terus satunya, dua-duanya juga dipilih sih. Ya.
Nah, ujiannya ini lokasinya di Indonesia begitu, Kak? di Indonesia. Hmm. Mhm. Tiga tarian tadi itu ditampilkan satu persatu atau bagaimana, Kak? Iya, satu persatu. Biasanya gantian sih kalau misalnya ada peserta lain. Jadi aku tarian pertama dulu nih, nanti temanku tarian pertama juga, terus gantian lagi aku lagi, dia lagi. Jadi ganti-gantian. Dan durasinya berapa lama per tiap tarian gitu? Tariannya sih sebenarnya pendek, Hmm. sekitar 1 sampai 2 menit biasanya. Kalau Tapi benar-benar misalkan dinilai full tekniknya, performance-nya, musicality-nya gitu. kalau misalkan nggak lulus tuh berarti harus ngulang lagi gitu ya, Kak? Yes, betul. Dan Kak Michael berapa kali percobaan? Satu kali? Aku 2 kali. Tuh, keren. Aku percobaan kedua baru lulus. Yang pertama nilainya berapa, Kak? Wah, nggak hafal. Tapi ada beberapa yang nilainya sempat 7 gitu, jadi memang nggak dapet. Hmm. Kemudian penghargaan lainnya nih Kak, Kak Michael nih pernah mendapatkan penghargaan First Place Solo Contemporary in Dance Prix Indonesia. Nah ini penghargaan apa lagi nih Kak? Mau Itu ada waktu Kak? itu ikut lomba sih. Hmm. Jadi ada lomba dance free namanya. Itu ada kategori balet, terus ada kontemporer juga. Waktu itu saya kebetulan ikut yang kontemporer dan dapat juara satu juga. Oh, terus ini Kak, yang Kak Michael pernah dapat beasiswa di Sydney Dance Company Professional Intensive. Itu Kalau itu apa? sebenarnya bukan beasiswa sih, jadi aku apply untuk ikut summer intensifnya aja Hmm. dengan Sydney Dance Company selama seminggu. Nah, kalau yang beasiswa itu aku dapat yang ke Perth baru tahun lalu, 2 tahun lalu. Jadi itu eh, ada kolaborasi antara Ballet ID dan Strat Dance. Strat Dance itu dari Perth. Jadi kayak adain audisi untuk ikut di Hove Sector eh, intensif gitu. Jadi selama 1 minggu. Nah itu dari se-Indonesia ada kalau nggak salah waktu itu yang ikut audisi ada sekitar 60-an. Nah itu aku terpilih. Waktu itu dipilih 3 orang sih, jadi bukan cuma aku, ada 2 lagi. Nah kita berangkat ke Perth bareng-bareng untuk ikut workshop di sana. Nah, itu Itu saat benar-benar full latihan scholarship yang pertama. berarti benar-benar di cover semuanya ya Kak, mulai Yes, tempat tinggal sampai. yes betul. Transportasi, tempat tinggal, semuanya dapat. Nah, saat workshop di sana tuh ada peserta dari negara lain juga. Ada, ada dari Taiwan, ada dari Malaysia juga. Tapi mostly dari Australia sih. Dari Perth, dari Melbourne, ada yang dari Sydney juga. Itu workshopnya juga membuat project tarian atau apa Kak? Iya, waktu itu, jadi setelah workshop itu tuh sebenarnya kayak mau ada pentas di Perth Festival gitu. Jadi Hmm. memang workshop itu dipersiapkan untuk audisi lah istilahnya. Audisi penari-penari yang bisa ikut di Perth Festival itu. Hmm. Nah, selain penghargaan yang sudah saya sebutkan tadi, adakah award lainnya yang pernah Kak Michael raih? Eh, Atau banyak lomba-lomba begitu Kak yang pernah. lomba-lomba. Pernah waktu itu saya awalnya itu pernah ikut Genie Award, itu semi-finalis di Hmm. Singapura dulu. Terus pernah ikut perlombaan Philips Gales. Terus di Indonesia lumayan sering ada lomba sih balet dan kontemporer, suka ikut juga. Sekarang sih udah mungkin belakangan ini lagi nggak ada lomba ya karena lagi pandemi kan. Jadi lebih banyak virtual, itu banyak anak-anak juga yang ikutin lomba sih. Jadi lebih ke ngajar anak-anaknya aja sekarang. Yang gimana caranya supaya bisa ini Kak, selalu berprestasi produktif gitu Kak? Supaya nggak hanya maksudnya ya agar meraih penghargaan gitu Kak. Gimana Kak Ya, tipsnya ala Kak Mike? tipsnya ya yang pasti dedikasi ya. Kalau menurut aku mungkin di bidang apapun sih, bukan cuma di bidang ini aja. Jadi kayak kita harus berusaha terus. Kadang-kadang mungkin jenuh, kadang-kadang mungkin kayak capek. Tapi kan kalau mau mencapai titik tertentu kita harus terus berusaha. Kadang-kadang, nah apalagi kalau misalnya sudah menang nih, udah juara, terus kadang-kadang jadi lupa diri, lupa daratan. Hmm. Jadi udah aku nggak usah latihan lagi, aku udah bagus. No, justru di situ yang kita harus terus terus improve lagi, terus improve lagi.
Karena menurut aku di balet, di tari-tarian mungkin kayak nggak bakal ada pernah batasnya sih. Nggak bakal pernah ada batasnya. Jadi selalu bisa improve terus. Kita nggak mungkin sampai ujung. Berarti walaupun sudah sering ikut event apa gitu ya, harus tetap pelatihan terus gitu ya. Yes, betul. Nah, kalau selama pandemi nih, Kak, biasanya menarinya secara virtual atau tetap show gitu? Ya lebih banyak kita virtual sih. Jadi via Zoom biasanya. Hmm. Kemudian nih, Kak, kesulitan belajar balet itu apa? Dan sulitnya mengajar murid-murid Kakak itu apa juga? Kalau balet mungkin karena tekniknya ya. Tekniknya itu benar-benar pakai otot-ototnya itu dia nggak bisa instan. Hmm. Kita harus benar-benar mikir otot mana sih yang harus dipakai gitu. Dan karena memang nggak bisa instan itu jadi harus terus-terusan kita harus ingat terus sampai ototnya kelatih, ototnya biasa gitu. Jadi mungkin kesulitannya lebih sana sih. Kadang-kadang lebih mungkin ada gerakan-gerakan yang cukup sulit yang kita perlu koordinasi, itu juga lumayan sulit. Apalagi untuk ngajarin anak-anak, kadang-kadang ada yang koordinasinya kurang bagus, ya kita harus ulang-ulang terus aja sih. Jadi harus sabar juga, baik dari latihannya atau melatihnya harus tetap sabar dua-duanya. Nah, Kak Michael ini kan start belajar balet tuh dari usia 12 12 tahun. tahun. Nah, kira-kira itu usianya udah terlambat atau bagaimana, Kak? Atau harus dari kecil banget tuh latihan balet? Biasanya sih dari umur 3 tahun udah mulai. Hmm. Jadi umur 12 sih menurut aku udah lumayan terlambat sih. Hmm. Tapi kembali lagi kayaknya mungkin bukan batasannya kalau kita mau berusaha gitu. Tapi memang kayaknya lebih bagus kalau bisa dari kecil. Nah, sejauh ini ada berapa murid yang Kak Michael ajar nih di Marlupi Dance Academy? Banyak sih, ada banyak iya. Nah, itu biasanya sulit nggak ya, Kak, ngajar murid-murid ini? Apakah Ya mereka itu, sudah punya basic menari atau harus dilatih dari awal bang? mm, ya yang tadi kembali ke biasanya sih yang baru datang ya belum ada basic nari sih, jadi bener-bener dari nol gitu. Hmm. Kan dari anak-anak preschool kita mulai ajarinnya, preschool terus mulai gede ya udah mulai lebih biasa lah gitu. Jadi kita tinggal tambahin tekniknya. Nah, Karena kalau tekniknya makin gede juga makin sulit. hmm. Nah, kalau di balet sendiri ini Kak, apakah ada tingkatan atau levelnya? Maksudnya belajarnya misal dari elementary, advance gitu. Ya, tergantung. Kita biasanya sih ada di Marlupi Dance Academy sendiri kita udah pakai silabus sendiri. Jadi dari grade 1 to 3, 4, abis itu kita lanjut ke silabus Royal Academy of Dance London. Nah itu ada Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1, Advanced 2, dan yang terakhir itu Solo Seal. Berarti solusinya ini benar-benar penentu titik akhirnya begitu ya Kak? Iya, Nah, itu hanya diikuti sekali atau boleh lagi Kak? Solusi. hmm, Emang cuma sekali gitu ya? sekali sih. Ya mungkin boleh ya kalau mau ulang lagi, tapi buat apa kan? Nah Kak, suka dukanya jadi dancer atau penari balet itu apa? Sukanya Banyak sukanya apa? banyak. Sukanya banyak juga. Seru sih nari balet itu. Terus bukan cuma ngelatih otot ya, maksudnya ya bukan cuma ngelatih otot, kita juga jadi happy juga, seru kan narinya. Terus nguatin otot dan juga melatih flexibility. Terus kalau dukanya apa ya? Mungkin sebagai penari cowok sih kadang-kadang suka dipandang sebelah mata. Terkesan tuh kayak balet itu cuma buat cewek, padahal kalau ditari-tari kan kita ada cewek ada cowok butuh pasangan gitu, nggak bisa dua-duanya cewek kadang-kadang. Perlu ada juga peran cowok. Nah, pernah nggak sih Kak Michael nih mengalami misal cedera begitu saat belajar tari balet di awal-awal? Jarang sih kalau cedera. Hmm. Kalau cedera gara-gara balet jarang, tapi kadang-kadang mungkin kadang kalau latihannya lumayan ekstrim, lumayan keras, kadang-kadang paling cuma nyeri-nyeri aja, tapi habis itu hilang. Nah, siapa penari balet
favoritnya Kak Michael atau dancer favorit? Aku kalau balet ya aku paling suka Daniel Simkin. Itu dari negara mana Kak? Dia sempat jadi penari di Amerika Ballet Theater, jadi dari Amerika. Itu salah satu company terbesar di dunia mungkin. Kalau di luar balet, Di luar barat misalnya kontemporer ya lumayan banyak juga sih koreografer. Mungkin kalau kontemporer banyak banget ya penari yang bagus-bagus juga. Tapi kalau kontemporer mungkin kayak Sidi Larbi, terus ada Akram Khan, ada Hofesh juga seru. kalau yang dari Indonesia, Indonesia banyak sih penari-penari bagusnya. Aku banyak belajar juga dari Kak Siko. Kak hmm, Siko Setianto itu kebetulan waktu itu ngajar juga di Marlupi dan sempat jadi koreografer juga di Indonesia Dance Company. hmm. Nah, oke Kak. Kemudian ini Kak, kan Kak Michael juga bekerja sebagai koreografer gitu ya. Nah itu bisa jelasin proses kreatifnya saat membuat koreografi untuk eh, tari balet gitu, untuk performance itu seperti apa? Ya, jadi pertama udah mesti tahu ininya dulu ya konsepnya. Jadi pertama biasa nentuin konsep, nentuin tema. Kira-kira kita nari mau jadi apa nih atau mau menceritakan apa. Dan Hmm. dari situ kita baru berangkat ke tariannya. Oh mungkin biasa kita nentuin musik juga. Jadi tentuin musik dulu, habis itu baru ke tariannya. Kita menyesuaikan sih, misalnya kita lihat juga penarinya. Kalau penari misalnya udah tekniknya udah kuat ya, kita kasih gerakan yang lebih susah. Tapi kalau misalnya anak-anak biasa gerakannya lebih simpel, mungkin main formasi juga. Hmm. Itu brainstormingnya tuh bersama didiskusikan dengan siapa Kak? Grup atau bagaimana? Biasanya sih sendiri ya, tergantung kalau misalnya proyeknya sendiri ya, paling sendiri, cari-cari ide sendiri, dengerin musik. Tapi kalau kadang-kadang kita ada kolaborasi juga, nah itu kita baru brainstorming bareng-bareng. Hmm. Untuk pemilihan musiknya sendiri nih Kak, jenis musiknya yang digunakan seperti apa? Biasanya sih lebih ke instrumental sih, Hmm. kadang-kadang nggak harus klasik, kadang-kadang bisa mungkin dari piano, orkestra, tapi lebih ke instrumental. Nah itu sulit nggak sih Kak saat menjadi koreografer gitu? Awal-awal sih sulit ya, tapi kan aku mungkin ada yang bimbing juga, ada Miss Rita, ada Miss Vivi tuh guru aku juga yang bimbing aku dari kecil. Jadi dari awal koreo tuh mulai dibimbing sama mereka. Jadi kayak ya lama-lama sih biasa sih, lama-lama kayak oh ya oke lah, udah tau lah cara-caranya gitu. Hmm. Nah, ini Kak, selama menjadi penari balet, ada pengalaman yang tak terlupakan gitu saat penampilan Kak atau saat performance gitu? Yang tak terlupakan Ya, apa ya? yang sangat dikenang begitu. Entah yang solo skill atau Banyak sih, mungkin aku lebih kayak grateful karena dari balet ini aku bisa kemana-mana gitu. Aku udah ke Singapura, aku udah pernah ke Sydney, aku udah pernah ke London, udah pernah ke Malaysia, itu semua gara-gara balet. Jadi benar-benar mungkin kalau aku nggak balet ya aku nggak ke sana gitu. hmm. Jadi dari prestasi-prestasi itu bisa ke tempat lain lagi, bisa ke tempat lain lagi gitu. Nah, apakah kedepannya juga akan terus di balet atau mungkin mau mencoba hal baru gitu? Eh, Mungkin akan terus di balet juga. Hmm. Nah, goals ini bicara tentang goals nih Kak. Goals apa yang kira-kira belum dicapai dan sedang akan menuju ke sana begitu Kak? Yang ingin diraih Kak Michael. Mungkin pengen banget sih kalau bisa membesarkan bidang dance di Indonesia lagi sih. Memang belakangan ini lumayan berkembang, kalau menurut aku udah lumayan berkembang, dari balet kontemporer itu udah lumayan berkembang banget. Tapi aku rasa masih bisa lebih jauh lagi. Aku lebih pengen kayak Indonesia tuh dikenal lebih lagi sama luar, mungkin dari bidang tarinya juga. Apalagi dengan project yang
kita mau adakan kolaborasi balet dan Jawa itu juga kan kayak menarik banget. Jadi budaya Barat dan budaya kita dicampurkan. Jadinya seperti apa nanti bisa disaksikan langsung. Nah, itu sama bagaimana supaya oh tadi yang Kak Michael untuk menanggapi pandangan orang-orang yang mungkin kiranya balet itu kan identik dengan perempuan. Nah, bagaimana supaya lebih banyak nih mungkin pria yang juga ikut menari balet. Ya, mungkin harus berani dulu ya, berani mulai dulu dari yang sisi kitanya harus berani mulai. Terus kayak kadang-kadang banyak yang bilang, ah balet buat cewek, ah balet nggak ini nggak itu. Ya kita nggak usah dengerin aja yang menurut kita benar aja gitu. Kadang-kadang kan kita nggak harus dengerin semua orang. Kadang-kadang ya mungkin itu juga bisa jadi pemacu kita. Kita bisa buktiin kok kalau nggak kok balet nggak kayak gitu. Balet tuh bisa buat cowok dan buat cewek juga. Nah, kemudian impian 5 tahun ke depan nih, apa nih Kak? Mungkin ingin mendirikan sekolah balet atau Ya sih mungkin semoga bisa terus mencetak anak-anak yang lebih bagus lagi penari-penari dari teknik baletnya, mungkin dari kontemporernya juga. apakah masih ingin kayak ikut kompetisi, lomba-lomba begitu Kak? Masih sih kayaknya. Kadang-kadang kalau ada lomba-lomba juga kita suka ikut sih. Nah, ini Kak, harapan Kak Michael nih agar para dancers pemula atau misal orang-orang yang mau ikut balet itu gimana Kak awalnya tipsnya? Ya. Jadi harus, Harus kayak harus suka dulu Kak atau yes, gimana latihan? betul. Suka sih udah pasti ya harus. Kalau nggak suka kadang-kadang ya jadinya nggak bisa all out gitu dalam proses berlatihnya juga. Harus suka, harus sabar, dan harus mau rajin latihan karena yang tadi itu aku bilang balet itu nggak bisa instan. Mungkin bakal perlu waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mencapai titik tertentu, untuk mencapai teknik yang tertentu gitu, untuk bisa melakukan teknik tertentu. Itu nggak bisa dalam seminggu, 2 minggu gitu. Jadi benar-benar prosesnya lumayan panjang, tapi ya harus sabar itu, harus terus berlatih, harus terus berusaha. Tapi nggak ada yang kata terlambat gitu ya Kak. Misalkan mau mulai sekarang bisa ya. Bisa pasti. Nah itu kalau mau latihan balet di Marlupi Dance Academy itu biasanya bagaimana Kak? Syarat daftarnya? Nggak ada syarat sih, biasanya langsung join aja. Itu Marupi Dance Academy juga cabangnya banyak banget. Jadi di Jakarta, Tangerang, terus ada di Bekasi, ada di Surabaya juga. Jadi bisa langsung cek websitenya aja marlupi.com. Itu banyak banget informasi di sana. Bisa pilih cabangnya juga mau di mana. Nah kalau yang di Dewan Kesenian Jakarta tuh biasanya Kak Michael performs apa? Jadi kemarin itu aku kebetulan ada diundang menjadi koreografer di JDMU, Jakarta Dance Meetup. Itu program dari Dewan Kesenian Jakarta juga. Jadi memang JDMU ini biasanya diadakan setiap tahun. Setahun ada beberapa kali. Cuma untuk tahun ini karena lagi pandemi kita ngadainnya virtual. Itu aku diundang jadi salah satu koreografer di sana. Kita bertemakan Twin Flame. Jadi menceritakan tentang Twin Flame ya kayak cowok dan cewek gitu hubungan lah, sebuah hubungan cinta. Nah di situ kebetulan kan karena aku basic ballet jadi aku dimasukkannya dalam genre ballet. Jadi ada 6 koreografer, itu beda-beda genre semua. Jadi ada yang hip hop, ada yang tradisi, ada yang Jawa, terus ada juga yang kontemporer, lyrical gitu. Hmm. Nah, itu biasanya berapa kali penampilan Kak di Dewan Kesenian Jakarta? Kayak untuk yang kemarin sih ada, yaitu ada 6 performance itu sih. Nah itu ditampilkannya juga live di YouTube, premiere di YouTube, terus tapi sekarang udah di take down karena untuk 2 minggu aja waktu itu penampilannya. Nah, project ke depan nih Kak udah menyiapkan apa aja nih Kak? Penampilan apa? Yang selain tadi yang tanggal 7 Februari, Sementara baru itu aja sih. mungkin bisa dibocoran dikit nih Kak, itu akan seperti apa temanya Hmm, dan bisa Belum ditonton di mana?
Oke, nanti udah pasti itu karena kita gabungin balet sama Jawa. Jadi bukan cuma basic balet, kita bahkan dari penari balet. Jadi kita ada 8 penari. Jadi 4 penari balet, 4 penari Jawa, dan kita tuh saling belajar. Jadi yang nari balet belajar tari Jawa, yang tari Jawanya belajar tari balet. Nah dari situ kita eksplorasi, kita brainstorming bareng untuk mencari gerakan yang kayak, oh ini bisa dimasukin dari balet ke Jawanya atau dari Jawa ke baletnya gitu. Jadi benar-benar mix banget deh. Untuk kostumnya sendiri kayak ada kemungkinan kita bakal pakai kain Jawa juga. Jadi benar-benar kayak terkesan tradisional tapi masih ada teknik baletnya juga. Kalau untuk pemilihan musiknya, Musik akan dibuat juga. Nanti ada tim musiknya. keren banget ya. Selain Jawa, mungkin Kak udah ada ide lagi mau apa membuat campuran apa balet dengan daerah mana lagi di Indonesia Kak? Selain Jawa, Untuk kedepannya sih belum ada sih. dari Jadi Jawa. sementara baru ini aja. Tapi kalau dulu kita pernah juga campur sama Bali. Seperti apa Kak? Menarik sekali ya. Iya, jadi mungkin banyak pakai ornamentasi tangan sih kalau di Bali. Jadi bawahnya mungkin lebih kakinya balet, tapi atasnya lebih kayak Bali mungkin yang pakai posisi itu, Oh, begitu, gitu. itu kan sulit banget ya Kak, kayak tari tradisional sama balet. Itu berapa lama Kak latihannya? Ya, Tiga, sekitar 3 bulanan itu biasanya sih. bulan. Tergantung sih, kadang-kadang mungkin bisa lebih panjang, kadang-kadang bisa lebih pendek. Tapi mungkin lah rata-rata sekitar 3 bulan untuk satu pertunjukan. Jadi selain tari balet nih Kak, Kak Michael juga bisa tari tradisional. Nggak dalam sih, ini makanya lagi belajar juga kan ya untuk Jawanya, untuk kolaborasinya nanti. Oke. Eh, Memang ini ya Kak, walaupun sulit itu tapi tetap harus diusahakan gitu ya Kak, belajar Mm-mm. terus gitu ya. Iya, harus terus berkreasi lah, nggak boleh stop. Nah ini Kak, mungkin bahas ini lagi ya Kak, bicara tentang kekuatan, keseimbangan dan kelenturan Kak. Kan balet tuh biasanya lentur gitu badannya tuh, gimana Kak, caranya supaya bisa membuat badan lentur, terus menjaga keseimbangan saat menari itu seperti apa? Dari latihan sih biasanya, karena kita kan harus pakai otot yang sini, otot yang sana, jadi harus banyak banget latihan, terus ada strengthening juga. Jadi bukan cuma melatih gerakannya, tapi kita harus melatih ototnya juga. Kadang-kadang harus ada tambahan latihan lagi, strengthening. Dan juga untuk flexibility kita harus banyak stretching lagi. Hmm. Nah, itu Nah, yang tadi aku bilang juga prosesnya panjang, nggak bisa seminggu 2 minggu mungkin. Jadi harus dilatih terus, harus improve terus. nah, biasanya tapi kayak awal mulanya tuh latihan dasarnya tuh bagaimana Kak? Biasanya kalau dari anak-anak mulai dari kaki dulu ya. Oh kaki Kita dulu. perkenalkan kakinya, posisi-posisinya ada paralel, ada first position, ada second position gitu. Itu bagaimana Kak? Paralel. Kalau paralel itu yang kakinya nutup gini. Oh oke. Jadi kalau first tuh yang kakinya kebuka, terus kalau second misalnya kakinya di sini di samping. Ada juga third position yang agak di cross sedikit, terus fourth mungkin yang sedikit kebuka, jadi depan belakang. Kalau fifth tuh yang kayak ujung ke ujung gitu. Bisa ya. Itu posisi awalnya, terus mungkin ada gerakan-gerakan lainnya yang harus kayak lurus poin ke depan, atau kayak ada Richire dia angkat ke atas gitu depan lutut, macem-macem banyak banget. Tapi biasanya dari kakinya dulu, posisi kaki, terus ada posisi tangan juga. Mungkin ada posisi tangan berapa, ada first position, second position yang ke samping, terus ada fifth position ke atas gitu. Kalau yang gerakan berputar itu Kak? Gerakan berputar itu namanya pirouette. Iya. Pirouette. Nah kemudian ada juga saya lihat gerakan yang mengangkat gitu. Mm-mm. Ya. Ngangkat biasa untuk padudu ya. Itu Iya. hampir sama kayak cheerleader Kak atau seperti apa? Hmm, gimana ya? Mungkin caranya bisa dibilang mungkin bisa sama ya. Hmm. Aku belum pernah coba cheerleader sih, tapi harusnya mungkin tekniknya kurang lebih sama untuk pengangkatannya gitu. Nah biasanya yang paling sulit nih Kak itu gerakan yang apa? Kalau cowok ya,
biasanya muter-muter, loncat sambil muter tuh lumayan susah menurut aku. Hmm. Kalau untuk yang cewek, Kalau cewek biasa untuk pakai point shoes-nya itu point work. Jadi benar-benar harus, karena point shoes itu kan diciptakan supaya penari cewek kelihatannya enteng ya. mm-mm. Tapi banyak banget kalau yang belum kuat malahnya jadi kelihatan berat. Nah itu yang bikin susah juga. Conscious nih ada banyak jenisnya nggak Kak? Atau Iya ada banyak banget. hmm, Ada banyak brand juga sih yang ngeluarin. Jadi bu- memang modelnya beda-beda. Kadang-kadang tergantung kaki juga. Mungkin ada yang kakinya lebih lebar, ada yang kakinya lebih kecil, ada yang jarinya, bagian jarinya lebih panjang gitu, beda-beda. nah untuk saat pakai conscious tuh kan kadang harus jinjit gitu Kak. Itu kan Mm-mm. susah banget tuh dilatihnya dari awal ya saat preschool tadi tuh ya. Enggak, kalau untuk Pontius biasanya udah mulai gede. Misalnya umur 10, 11, 12 tahun itu baru mulai pakai Pontius biasanya. Kalau terlalu kecil malah nggak boleh, malah bahaya nanti. Gitu. Nah untuk ini sendiri Kak, kalau keseimbangan tuh biasanya bagaimana kayak apa melatihnya? Artinya ya sama, kita harus nahan sih biasanya kalau keseimbangan. Jadi misalnya mau seimbang satu kaki ya kita angkat satu kaki, terus kita balance di sana nahan yang lama gitu. Sampai benar-benar bisa dapat feeling balance-nya, feeling centernya gitu. Kalau untuk grup ini biasanya baletnya bisa ditarikkan berapa orang? Eh, Banyak juga bisa sih kalau grup kayaknya saya rasa nggak ada batasan, tapi mungkin lebih ke panggungnya kali ya. Kita menyesuaikan panggung juga. Kalau panggungnya lebih besar mungkin kita bisa tambah lebih banyak, tapi kalau panggungnya kecil kan kita nggak mungkin rame-rame juga. Malah nggak bisa gerak nanti. Nah untuk itu Kak, seperti yang di video itu kan kakinya harus ke atas tuh kan sulit banget tuh. Awalnya tuh bagaimana kayak latihannya tuh? Terus harus Eh, putar seperti itu. ya, itu selalu dari bawah dulu sih. Kalau misalnya kakinya mau angkat ke belakang ke atas gitu ya, kita pasti posisi di bawah dulu udah harus benar. Oh, Nanti baru kita latih untuk kekuatannya biar bisa naik sedikit, mungkin naik lagi, akhirnya bisa tinggi gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak, di atas langsung. enggak, No. Jadi enggak. kita harus ada basicnya step by step gitu. Kalau untuk saat melompat itu ada berapa jenis lompatannya supaya kayak indah begitu kelihatannya. Banyak ya, kalau di ballet biasanya ada namanya PT Allegro, itu lebih kayak small jumps, jadi loncat-loncatnya kecil gitu. Hmm. Mungkin ada medium Allegro juga, yang lebih agak sedikit lebih besar, mungkin lebih travel ke kanan kiri, lebih pindah-pindah. Dan juga ada Grand Allegro itu yang kayak use big space and big jumps juga. Oh, Loncatnya tinggi dan travelnya lumayan banyak gitu. kalau yang berputar itu biasanya bisa berapa kali putaran tuh Kak? Hmm. Gantung kekuatan dari penarinya sih biasanya. Nah, nggak sih kayak misal merasa pusing kalau berputar itu atau gimana? Mungkin di awal-awal kadang-kadang bisa ada perasaan kayak gitu ya, tapi kalau udah biasa sih lama-lama enggak sih. Hmm. Nah, terus seperti yang di video itu kan Kak Michael juga ada acting begitu kan? Itu sulit nggak Kak? Harus acting juga atau nari juga? Ya, sama kayak teater mungkin ya. Jadi kita benar-benar harus tahu actingnya dulu mau ngapain. Kita harus benar-benar masuk ke dalam perannya itu buat bisa actingnya. Jadi harus tahu ceritanya pertama udah pasti. Hmm. Berarti nggak sulit ya Kak sejauh ini? Ya sulit nggak sulit lah ya. Tapi maksudnya dengan latihan pasti bisa gitu. Nah, itu biasanya balet juga bisa ditarikan berpasangan begitu ya Kak? Bisa berpasangan juga begitu? Bisa Bisa sendiri juga, bisa pasangan. sendiri juga bisa pasangan, bisa bertiga, bisa grup juga. Nah, terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir sebelum menutup. Eh, apa sih kunci menjadi dancer atau penari balet yang baik gitu Kak? Hmm. Nari ballet. Oke, jadi selain tekniknya udah pasti harus benar karena di classical ballet itu kan tekniknya udah tertata ya, harus seperti ini, harus seperti ini. Hmm. Terus mungkin harus punya dedikasi, harus mau bekerja keras, harus mau berlatih, dan mungkin harus stay humble. Nggak bisa kita merasa kayak, aku udah bagus nih, terus aku stop. Atau aku nggak mau nari sama dia, aku nggak mau gitu.
Jadi kayak harus tetap ya stay humble lah meskipun udah di atas. Hmm. Nah, teman-teman, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi live bareng kita pagi ini. Terima kasih Kak Michael sudah menyempatkan waktunya. Semoga Makasih kedepannya juga Kak. Kak Michael nih karirnya semakin sukses gitu ya dan terus Amin. menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima Amin. kasih juga buat teman-teman Tribun Jatim dan Surya Online yang sudah menonton live kita pada pagi hari ini. Semoga uh, pengalaman Kak Michael tadi itu bisa menginspirasi teman-teman dan mungkin kalian yang juga ingin ikut menari balet, mengikuti jejak Kak Michael bisa nantinya tuh seperti Kak Michael. Tapi ingat terus latihan dan nggak boleh apa Kak tadi stay humble gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.